Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yovita Cindy Buranda, guru matematika di SMP Negeri 1 Buntao, di Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu pada topik 1, Merdeka Belajar, dengan aksi pilihan menyebar pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar ini, kita diharapkan dapat memperoleh yang pertama, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul yang akan kita pelajari, yaitu modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menjadi guru harus setiap hari untuk murid-murid, harus untuk terus menambah kapasitas diri. Kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Sebagai pendidik, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenal diri, berdaya untuk tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Untuk menyelaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman, maka mari kita terus meningkatkan kapasitas diri serta belajar dan meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran salah satu bagian dari pendidikan, sedangkan mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin, mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Pendidikan seyoganya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil budi manusia secara lahir dan batin yang didapat dari perjuangan terhadap dua pengaruh kuat. Pendidik tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja,
tetapi juga mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya yaitu sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan murid dan ditunjukkan untuk memajukan perkembangan budi pekerti akan membantu menjadi manusia yang merdeka. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini, penjelasan mengenai kodrat murid dan asas trik. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam, setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman, yaitu guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Tugas guru memastikan seluruh dimensi pada murid, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, bisa digali, diketahui, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari yang pertama kontinu, pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari bangsa lain sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga yaitu kosentris, bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Selanjutnya, modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai pendidik, guru turut berperan membantu murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti yang ada di dalam diri murid. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas maksudnya. Maka tugas pendidik membantu menyebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Dengan memiliki kecerdasan budi pekerti, murid bisa menjadi manusia yang merdeka dan berakal budi yang menentukan keberadaan jati dirinya. Murid juga senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkan. Teori konvergensi. Maksud dari teori ini adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul yang terakhir yaitu modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan mencapai murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Fungsi pendidik adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Murid generatif digital yang hidup di era kemajuan yang meneruskan guru menjadi adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMO. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ingat sosum teladan, di depan memberi teladan, yang maju mengkasa, di tengah memberi kehendak, tuturi handayani,
di belakang memberi dorongan. Ibu dan Bapak guru hebat, demikianlah pemaparan dari saya mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mengikuti pemaparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Ibu dan Bapak guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada formulir yang ada pada link yang tertera di kolom deskripsi tentang apa yang Ibu Bapak pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Ibu Bapak lakukan setelah mengikuti pemaparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Atas perhatian, partisipasi, dan bantuan Ibu Bapak guru hebat, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.